welcome back to Natsu Channel. So, di episode kali ini kita mau bahas tentang new normal lagi. Tentunya aku nggak sendirian kali ini. Kita kedatangan tamu tenar loh, tamu tenarnya Surabaya. Perkenalkan, ini ada Andreas Pau, fashion stylist Surabaya. Hai. Dan juga pebisnis kita yang kemana-mana slogannya cuan terus, Sisil Studio Adventure. Gimana kabarnya kalian kali ini? Kabarnya baik-baik saja, J. Ya, kalau Sisil kan yang penting kan cuan terus, J. Oh iya benar ya, sesuai dengan slogan dan tasnya ya. Di era pandemi kayak gini loh, ada efek samping nggak sih ke bisnis kalian? Kalau efek samping itu udah pasti lah, J. Dari awal itu ya, bulan Maret kayaknya ya, awal-awal mulai pandemi itu udah mulai kerasa banget, tapi puji Tuhan sih sekarang udah mulai kembali mungkin, tapi belum balik 100% lah. Kalau aku sendiri sih, kalau dari sisi fashion stylist sih lumayan stuck ya. Ya sama juga di bulan Maret itu. Mungkin ada ide baru gitu dari ini yang wanita cuan terus inilah. Mungkin kita gali-gali info ya, mungkin ada sesuatu terobosan di saat era pandemi ini. Terobosan sih paling kemarin bikin studio dibawa ke rumah itu ya, studio at home. Studio at home. Tapi aku juga lebih memperbaiki yang di studio ini yang kurang-kurang apa, misalnya kayak apa kita perbaiki dan supaya orang tuh datang lebih nyaman gitu. Kalau dari Pau sendiri sih sama sebenarnya, kayak bikin something yang supaya klien tuh nyaman kayak gitu. Jadi kita sih sebenarnya ada kayak semacam home service juga ada. Kayak kamu di rumah aja kita datang ke sana. Cuman kan tidak semuanya mau mendatangkan orang di luar rumahnya untuk masuk ke rumah itu kan agak takut kayak gitu. In some cases aku dengar itu kalau udah DP itu nggak bisa dikembalikan. Kalian juga ada case kayak gitu nggak? Ada keluhan dari customer itu kayak gitu loh? Emang iya sih. Kalau menurut saya juga iya. DP itu di mana-mana nggak bisa dikembalikan. Tapi kan yang penting kita tuh tetap tanggung jawab. Jadi kita nggak hangusin yang tanggal berapa, nanti bisa di reschedule tanggal berapa, itu pasti bisa. Pokoknya kita pasti tetap tanggung jawab lah. Jadi kayak dalam pandemi kayak gini kayaknya harus lebih fleksibel ya. Jadi nggak bisa terlalu kaku kayak gitu. Yeah, jadi karena kan utamakan service ya. Kita ngutamakan service juga, ngutamakan keselamatan orang juga kayak gitu. Iya, gimana sih kok bisa dapat ide-ide yang kayak tematikal gitu loh. Kayak Chinese New Year, nanti kan kalian pasti bikin konsep background apa lagi. Kayaknya kan Iya, selalu update gitu. Iya. Memanfaatkan momen dan teman. Momen dan otaknya teman. Soalnya kan pasti kalau misalnya kita itu punya pikiran, itu nanti jalannya pasti keluarnya tuh misalnya jadi A plus B jadinya AB. Tapi kalau nanti temen itu bisanya A sama C, nanti jadi kan beda AC. Jadi ya pasti jalan pikirnya beda, terus idenya tuh fresh gitu loh. Jadi kalau misalnya saya yang mikir terus, nanti jadinya pasti itu aja dan pasti bosen. Aku dapat sumber ide baru. Oh iya, yang pasti itu pikirannya orang beda usia tuh pasti beda jauh. Jadi ya ampun, sedih aku. Jadi kalau misalnya aku pas nanya ke temanku yang umur segini, nanti jawabannya pasti bisa gini. Nanti kalau tanya yang umur 20 ke bawah atau 25 ke bawah, nanti idenya tuh pasti ada lagi, C. Dan idenya mereka itu tidak jelek. Tidak jelek ya, tapi mungkin perlu digodok lagi supaya lebih bagus, lebih mateng gitu. Iya. Karena mungkin beda pengalaman ya. Iya, beda jam terbang. Sebenarnya semakin kesini tuh semakin kita tuh dipermudah. Kayak contohnya ada kamus merah, contohnya kamus merah. Kamus merah tulisannya P, Pinterest. Itu kan kita kan gampang banget kan cari ide-ide dari luar kayak gitu. Cuman tidak disarankan karena itu kan namanya kayak copycat. Ya kan, karena itu kan karyanya orang, kamu tiru, terus kemudian kamu klaim sebagai karyamu. Ya, ini adalah pinter-pinter, ya namanya kita juga kerja di dunia kreatif, ya kan. Kamu dituntut untuk kreatif. Ya, kamu terinspirasi boleh, tapi harus ada something yang diganti, harus ada something yang diubah, kayak gitu. Mana yang dikurangi, mana yang harus ditambah, kayak gitu. Jadi, kamu harus berdiskusi juga, misalnya untuk membuat suatu karya itu kan komponennya banyak, ada fotografer, ada dari studio, makeup artist, dari model, segala macam, dari wardrobe ya kan. Nah, supaya ngemasnya itu agak beda dengan referensi yang kamu dapat
Iya, kita kan kerja jasa nih. Pernah nggak sih kalian menghadapi kayak perasaan atau mungkin orang-orang di sekitar kalian gitu kayak underestimate gitu pekerjaan ini, aduh pekerjaan apa sih kan, bukan kayak bisnismen atau mungkin distributor atau Pernah sih harusnya. temen Teman baik. Yang akhirnya sekarang jadi teman baik. Iya, yang akhirnya sekarang jadi teman baik karena dia terlalu sering ngomel, ngoceh dan lain-lain. Oh, itu yang menjadi semangatmu? Iya, jadi bukan dari mana? Enggak, kamu nih harus gini. Daripada cerewet ya udah tak turuti. Tapi ya better lah. Maksudnya sarannya dia tuh ternyata bisa mengangkat. Iya, jadi dulu itu awal-awal itu studio itu susah kalau maksudnya orang adaptasi supaya mau foto di studio itu kan susah. Okay. Terus kayaknya dulu aku juga ada salah buat tema gitu ya, maksudnya katanya sih terlalu anak-anak kalau nggak salah, ingat dulu. terus ya udah, kamu jangan ngomel aja, kamu sini ya bikin no. Jadi akhirnya pelan-pelan dirubah ya karena dia sih studio bisa bertahan sampai sekarang. Oh, wow. Boleh sebut namanya nggak siapa? Nama perempuannya tuh tapi dia juga bisa jadi laki-laki, jadi namanya Ataupun keluarga itu kan nggak seberapa jelas. dan ya dulu kan? kayaknya pas dia mulai itu belum ada fashion stylist ya di Surabaya. Iya, ada tapi nggak- belum ya, belum booming betul. gitu. Jadi awal-awal itu jadi kayak orang tuh mikir gunanya buat apa sih orang ini Iya, gitu. Terus ini orang karyanya apa sih, kan namanya juga baru ya kan, otomatis kan karyanya masih dikit gitu, bisa dihitung tangan kayak gitu. Jadi ya sempet orang itu pro kontra, kamu tuh ngapain, kerjaanmu tuh apa, termasuk juga keluarga juga pasti tanya gitu, kerjaanmu tuh apa kayak gitu. Kalau dari Pau sendiri sih ya kita buktikan dengan karya kayak gitu. Oke, buktikan dengan karya itu slogan yang bagus yang penting. Soalnya kan stylist kan juga nggak bisa ngasih tahu ke orang lain tanpa karya ataupun tanpa portfolio kan, kasarannya gitu. Akhirnya kalau karyanya kita jadi dilihat, otomatis kan ternyata kerjaanmu kayak gini, ternyata begini kayak gini. Iya, menjadikan motivasi dan semangat buat kita semua ya yang melihat acara ini, bahwa apapun yang terjadi kalau kita punya keinginan ya, kerja keras, berdoa tentunya pasti akan ada jalan. Last questionnya buat kalian berdua, kita ini kan kerja di dunia ini kan ketemu, harus kita sendiri kan yang ketemu orang. Itu kalian juga apa aja yang dilakukan selain kita siapin hand sanitizer, face shield, itu apa aja? Kalau dari saya sih yang pasti itu masker terus habis itu face shield. Terus kita juga menyarankan orang-orang yang datang ke studio itu sudah dalam keadaan make up, masih buka ruang make up, tapi kita menyarankan make up di rumah aja supaya kan nggak lebih tidak bertemu banyak orang dibandingkan harus make up di studio. Sebenarnya sih jaga kesehatan juga, terus ikuti protokol yang ada kayak pakai masker tuh pasti, terus mau nge-stylingin orang sampai ikut hari H photoshootnya itu kan otomatis kan harus kontak dengan si modelnya atau si kliennya ya kan. Nah itu lebih kayak pakai pelindung diri juga, face shield itu pakai, terus kemudian pakai jaket pelindung diri, boleh sih nanti dikasih saya juga iya, sih. endorse. Pakai jaket pelindung diri itu kan Channel juga produksi kan sekarang, betul. itu kan something yang orang juga butuh ya, perlu ya. Selain melindungi dari diri kita sendiri, juga melindungi buat kliennya juga sama orang-orang sekitarnya. Ya pasti bawa air disinfektan ya kalau nggak salah, yang spray itu kayak gitu. Oke, last question tadi udah, dan sekarang kita mau main game seru-seruan bareng kalian. Pernah atau nggak pernah nih ya, Sisil atau Pau, kalian rebutan jawab. Yang pertama, dapat klien yang rewel abis. Pernah. Kompak loh kalian ini sehati kan. Nomor 2, ditawar abis-abisan sama klien. Enggak. Nolak klien bukan karena jadwal penuh tapi males karena dia ribet. Pernah. Pernah nggak ya? Pernah. Pernah. 4, gibah bareng tim habis foto rencana. Jangan kan habis foto, lagi foto aja gibah.
Mbak Lima bangun kesiangan? Pernah, Enggak. sering. Aku sering bangun kesiangan. Biasanya teman-teman yang booking lewat aku jadwalnya nggak pernah tak catat. Jadi aku selalu dimarahin. Pernah kan? Tabrakan gitu gimana? Gak apa-apa kan, studio bisa banyak tempat ya. Jadi tidak kehilangan akal. Pintar, dahsyat ibu. Gak dapat masukan sama sekali selama seminggu? Enggak. Enggak. Ya memang kalau artis tenar itu ya kalau seminggu pasti dapat cuan ya, slogannya cuan terus. Makasih lo ya udah datang ke studio aku. Natalia. Pasti seru banget sama mereka berdua. Thank you juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe. Oke, jangan lupa nanti kita seru-seruan lagi untuk di next episode selanjutnya. Bye bye.